Ketahuan lagi teman-teman. Vince mau di Farewell. Jangan dong, jangan. Demi kemuliaan. Jangan guys, kasihan guys, Your guys. team is picking. Di situ salah satu andalan di XP juga loh, lap-lap punya bagus loh guys. Aldous di ban terus kakak. Aldous di ban mulu katanya, emang bahaya berarti. Aku orangnya jujur katanya, bejir. Lumayan juga. Terlalu jujur juga nggak boleh sih guys. Nanti yang ada dimanfaatkan ya teman-teman ya. Cuman ya gimana guys, sudah terjadi ya. It's okay guys. Siapa bang? Katanya aku nggak mau nyebut. Nanti yang ada aku di mute Fenrir lagi ya. Jangan. Aku udah tahu tapi malu di spoil. Iya. Cuma nggak apa-apa guys. It's okay. Di message aja katanya. Gak mau aku. Gak boleh ya. Jangan ya dek ya, kalau kata Bang Fenrir ya. Jangan ya dek ya. Oke, welcome to Land of Dawn. Pertarungan untuk game kali ini kita akan lihat langsung saja antara EPOS versus RRQ. Menurut kalian siapakah yang akan berhasil membawa kemenangan di game yang kali ini? Ada Koze ya. Loh, ini teman-temanan banget Koze pakai hero Fanny guys. Di saat Blast mencoba memakai hero Pakito. Wah, ini hero yang bakal kuat dengan pukulan. Apakah bisa memberikan paham ke arah sedang Isak yang kini ada di area XP lane? Arlot menjadi hero yang berhasil diambil. Apakah bakal cukup alot sesuai dengan namanya ya? Seha juga kini masih berada di bagian tengah, menjaga area melawan seorang Parsha ya. Dengan Reforce Second di sana, mencoba untuk berhati-hati, baru beradaptasi. Tapi serangan pun kini mulai terjadi di bagian top lane untuk match yang kali ini. Ada Ryan yang mencoba untuk memakai hero Granger ya. Kalau mencoba memberikan beberapa tembakan untuk bisa mengambil langsung ke arah sebuah kelomang. Namun ada sebuah lompatan yang seperti ini bakal langsung seorang kill lakukan, membuat ancaman. Namun bantuan pun datang. First second berhasil menyelamatkan Hermedegar untuk bisa pulang. Dan satu first bull hampir saja terjadi. Bagi pertama yang mungkin bisa didapatkan. Tapi Koze pun mengamuk kali ini dengan sebuah kabel yang berhasil begitu baik untuk bisa dilakukan. Membuat poin pertama pun berhasil didapatkan langsung untuk pasukan tim RRQ. Dan lihat di area bawah, siapa yang berhasil untuk memenangkan pertarungannya. Ini sama-sama sekarat dan harus membutuhkan one last hit untuk membuka pick off. Dan Isak tetap berhasil membuka satu Wapani sehingga memantapkan diri untuk menambah pick off untuk pasukan dari tim EPOS di gamenya kali ini. Besok live gak? Besok live guys. Dengan kita lihat pergerakan tambahan lagi dari seorang Kuzi, membuat ancaman. Tentunya kabel yang begitu berbahaya bisa membuat pasukan dari tim EPOS pun mungkin bakal hilang ya. Dengan kesiapan yang juga kini akan dilakukan oleh seorang Kuzi, mencoba untuk mengambil lagi ke arah beberapa buff lainnya. Dan Blast kini mencoba untuk mengambil momentum dengan turret yang kini mungkin bisa dihancurkan langsung. Secara perlahan mungkin bisa memberikan penghancuran ya ke arah turret yang ada di area bawah sana. Dengan zoning yang juga kini harus terjadi, mencoba memantapkan diri agar bisa memudahkan seorang Koze untuk bisa mengunci arah sebuah purple buff di gamenya kali ini. Sebentar di arah samping kita lihat juga dorongan yang sempat dilakukan langsung oleh seorang Heimerdinger, memudahkan seorang Zura untuk bisa memegang ke arah sebuah platingan. Dan lihat, turtle-nya bakal diperebutkan. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle? Retribution from Koze. Namun sayang harus terkena sebuah shock yang harus membuat dirinya pun ditumbangkan. Dan pukulan berhasil memakan korban seorang Heimerdinger pun juga harus tertumbangkan di bagian depan sana. Menjadi pengingat bahwa pasukan dari tim RRQ akan juga berbahaya ya. Dan harus diperhitungkan member-membernya, karena mungkin bisa membuat pasukan dari tim EPOS pun kehilangan banyak pemainnya. Dengan shield yang juga kini perlahan akan mulai mencoba dihancurkan. Dan ini akan jadi sebuah bencana ya. Bisa di bagian atas kita lihat juga bahwa Zura berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah kelomang. Mencoba menunggu, berhati-hati dengan Death Sonata yang mungkin bisa terbuka. Namun dari samping kita juga harus lihat bahwa seorang Ki
Akankah mulai mencoba membuka satu buah lompatan langsung untuk bisa menaik member dari pasukan TV Pos. Tapi lihat di area lain seorang Uzi mencoba untuk mematahkan diri agar bisa membuat Isak pun kesulitan kali ini. Niatnya mungkin ingin memberikan pressure lebih ke arah seorang jungle dari pasukan tim RRQ ya. Namun hasilnya malah lain dan harus malah membuat Isaknya sendiri seperti harus ditumbangkan di sana. Boleh Luffy, abis ini kita masih ada 0-1 teman-teman ya. Yang mungkin kita masih bisa dan implosion berhasil terkonek. Dan lihat ada bantuan sebuah blasting duet yang tadi sempat dilakukan oleh serang Zura. Apakah membuat bencana? Lihat dengan pasukan dari tim RRQ yang harus melakukan sebuah recovery, tapi juga harus membuat mereka pun berhati-hati karena sebuah Vidai Strike mungkin bisa digunakan. Bisa dari samping lompatan pun harus malah mengenai seorang Jiong yang kini seperti harus mencoba untuk kabur terlepas dari ancaman yang berbahaya dari pasukan teman-teman tim EPOS di game kali. Dan lihat ada point kill samban yang harus terbuka dan Isak memenangkan sebuah pertarungannya di area bawah sana. Halo Bang Kasa, welcome. Ya, kita lihat juga ada platingan yang juga kini harus dilakukan di tengah. Weaponion masih bisa begitu baik untuk bisa di-plating dan sehat. Ini akan dalam ancaman, masih menjadi pemain yang terus mencoba memberikan kemudahan ya. Garkoze bisa mendapatkan ke arah beberapa buff tanpa ada gangguan. Cuman Hebeninger kini bakal mulai bersiap. Meskipun malah ada informasi pentingnya harus malah terjadi dengan adanya serang Seiha yang berhasil membuka vision. Tapi lihat juga persiapan kali ini pasukan dari tim EPOS nggak akan tinggal diam. Mencoba untuk mengambil turtle-nya, apakah bisa didapatkan tanpa ada sebuah kesulitan. Dengan pasukan dari teman-teman tim RRQ juga kini mulai bersiap untuk memantapkan sebuah lompatan. Hampir saya berhasil untuk bisa menaikkan sebuah turtle. Tapi seorang Ziong melakukan diri beretribusi untuk bisa mengambil sebuah turtle. Dan sang Kozi pun juga harus terkena sebuah point kill. Lihat ada pemain lain kah yang berhasil ditumbangkan. Namun sayangnya di bagian bawah, please mendapatkan kesempatan. Turret di bagian bawah sepertinya berhasil untuk kini dihancurkan. Namun Blast membutuhkan sebuah waktu untuk bisa menghadap langsung turretnya untuk bisa dihancurkan untuk gamenya kali ini. Menjadi turret pertama, namun lihat juga di atas sana ada seorang Zura yang berhasil menyambarkan sebuah blessing duetnya. Bahkan Kimoy pun gak dikasih mudah untuk bisa pulang. Beda saya tadi sempat berhasil mengenai dirinya, bahkan first second berhasil mengambil diri. Bahkan ada seorang Kimoy yang harus dikatakan sebuah point kill. Dan seorang Kozi pun juga terkena sebuah double kill. One last hit from 4 second pun berhasil juga terjadi. Buat bencana semakin lebih terasa buat teman-teman dari tim RRQ yang kini harus kehilangan 3 point kill dan mereka pun juga harus mengejar. Tinggalan yang harus terjadi untuk game yang sekarang. Kita lihat ada pertarungan tambahan yang kini sepertinya bakal terbuka. Satu udah Sonata berhasil menyambar sana first second di bagian sana. Dengan Wavenion yang masih juga mencoba dijalankan di tengah. Mencoba berhati-hati dengan pasukan dari tim lawan yang mungkin bisa memberikan kejutan. Cuma Blast kini bakal mencoba untuk membuka lagi kah sebuah pukulannya untuk bisa membuat seorang first second mungkin dihentikan. Dengan Seiha yang masih menunggu bermain di bagian burst. Dengan Ryan yang juga udah berhasil membuka eliminasi langsung ke arah sebuah Little Wonder. Coba untuk perlahan langsung ke area bottom lane. Dan apakah ada turret kedua yang mungkin bisa didapatkan langsung oleh teman-teman dari tim RRQ di gamenya kali ini. Dengan kita lihat mulai ada sebuah inisiasi tambahan yang terjadi. Mulai melihat keadaan, setup sedang dibangun. Tapi Ki mencoba memantapkan diri untuk bisa melompat langsung. Gak ada pemain yang ada di sana dan turtle ketiga pun juga udah mulai muncul. Wah, ini kedua tim bakal harusnya mempersiapkan lagi ya. Kamar lo nggak pakai peredam suara kah? Kenapa emang? Suaranya kenapa guys? Suaranya ngebas kah? Atau gimana? Yang lompatan yang sepertinya akan kembali dilakukan oleh Serangki. Mencoba untuk mengenai langsung Saramonnya. Dan gak berhasil kabur. Lihat target berikutnya didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Namun sayangnya juga ada beberapa pemain dari pasukan tim EPOS pun yang harus terkena tumbangan. Namun Isak masih cukup tanky. Dan kini juga mencoba untuk membukakan sebuah triple kill. Serang saya harus menggunakan sebuah flickernya. Setian yang masih selamat. Namun turret di bagian tengah pun juga kini bakal mulai dihancurkan. Dan akan menjadi sebuah ancaman untuk pasukan dari tim RRQ yang kini harus kehilangan dua turretnya untuk gamenya yang pertama. Dua turret sudah dihancurkan, tapi masih ingin lebih. Pasukan dari teman-teman tim EPOS pun mencoba untuk membuat lagi sebuah inflasi. Dengan kini mulai mencoba untuk menggerayangi ya
Sebuah purple seperti dari pasukan tim RRQ, namun juga harus berhati-hati karena Kimoy pun kembali mulai mendekat. Ada bantuan dari seorang Isak, mencoba gagalkan sebuah inisiasi yang harusnya dilakukan dari seorang Forsaken. Dengan final slash ini juga tadi gagal untuk bisa dimaksimalkan dan membuat Kuzi mengambil ke arah sebuah purple dengan satu buah retributionnya ya. Begitu cepat untuk bisa mengambil dan kita lihat dari segi ores buffnya ya. Ini juga akan mencoba didapatkan. Jose oleh bergerak cepat mengambil ke arah beberapa buff lainnya. Bakal menjadi pemain yang cukup luar biasa. Kini mulai bergerak juga ke bagian atas sana. Mencoba untuk mendapatkan sebuah Ina turret ya untuk bisa dikunci. Tapi seorang Zion pun membuka the shock dan berhasil membuka sebuah panis kembali. Inisiasi yang berhasil cukup baik terjadi. Dengan kini juga ada seorang Ryan yang harus sendirian. Bakal membuat seorang Ryan sepertinya kini bakal terkena sebuah panis di saat sebuah tadi tembakan pun juga dari seorang Zura pun sempat lakukan, membuat ancaman. Ngambil ke arah beberapa buff pun juga harus masih dilakukan, tapi Blaze pun juga kini masih akan dikejar. Konsil mencoba mengarahkan ke arah dirinya dengan kini posisi yang cukup berbahaya. Blaze terkena satu Secret Hammer yang membuat pergerakannya sempat kesulitan, tapi kini ada sebuah kejutan tambahan. Blessing Duet dari seorang Zura yang harus malah membuat seorang Koze pun dengan mudah untuk langsung membuka pick off di bagian depan sana ya. Kabelnya yang juga masih bisa dengan baik dijalankan, membuat damage dari seorang Koze ya ini juga semakin meningkat. Belum lagi dengan item-item yang juga kalian bisa cek aja, kali sudah berhasil diambil oleh teman-teman dari tim RRQ untuk gamenya kali ini. Ada item-item seperti Dominant Ace ya, yang juga udah berhasil didapatkan oleh seorang Kimoy. Mencoba untuk memberikan lagi satu buah inisiasinya. Haymaker seperti bakal dipersulit, namun Isak membuka juga pengambilan di area Battle Semlin. Membuka sebuah pick off ke arah seorang Ryan dan tanpa adanya seorang good laner ya. Apakah akan menjadi sebuah masalah khusus untuk pasukan dari tim RRQ dengan mereka yang mungkin harus malah kehilangan sebuah lordnya di game yang kali dan masih ada Blast. Dia juga harus memaksakan point kill lagi pun tercipta. Blast ini harus tertumbangkan sebanyak 4 kali. Memang udah berhasil juga membuka 4 kali point kill ya, tapi itu nggak cukup untuk seorang Blast yang beberapa kali juga harus terculik ya. Dengan kini juga mencoba untuk mematahkan diri agar bisa mendapatkan turret langsung di bagian tengah. Tapi seorang Isak pun harus mendapatkan kejutan. Lompatan terjadi. Isak ditandai dan gak berhasil membuat dirinya pun selamat kali ini. Tarzura pun juga harus membuka battle hero remake-nya untuk bisa terhindar dari sebuah gengkingan. Wave minion masih akan dijalankan. Berfokus untuk ini bisa menghancurkan sebuah inner suara. Tapi lompatan dari seorang Kimoy, apakah bisa mengundang bencana? Di saat kita lihat juga di arah samping ada seorang Haymaker yang mencoba memberikan dorongan. Implosion dari gagal seperti untuk bisa terbuka dan Forsaken dengan harus kehilangannya sebuah Vidai Strike. Koze begitu cantik menari-nari di bagian depan sana, memberikan kejutan dan harus membuat Forsaken yang tadi lagi asik untuk bisa menggunakan ultimate-nya harus malah terkena tumbangan ya. Biasanya kalau misalnya match-nya lama kemungkinan kemungkinan satu match dulu teman-teman buat gamenya guys. Nanti kalau misalnya emang bisa kita lanjut lagi aja setelah scrimnya ya. Soalnya nanti 8.40 atau enggak 8.50 nanti ada scrim. Coba untuk mengejar dan kita lihat bakal serang Kimoy pun harus kini masih jadi opsi untuk bisa tertumbangkan dan Zura mencoba untuk meningkatkan sebuah attack speed. Bahkan kini berhasil juga mengunci sebuah triple kill. Dan adakah pengejaran ini juga terjadi karena seorang Kuze yang mungkin bisa ditumbangkan juga. Ada scrim? Iya ada scrim. Nanti best of 3 dari tim Nala yang kemarin guys. Nah Jobcaster lagi ya. Jobcaster. Ambil karena lore kini akankah juga berhasil dimaksimalkan untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS. Di saat tembakan pun juga kini sepertinya sedang diarahkan ke arah tengah. Mencoba serang Koze pun kesulitan, namun dorongan hampir saja berhasil mengenai dirinya. Lihat Haymaker masih berfokus untuk menjaga ya teman-teman dari tim EPOS agar bisa selamat dan bisa untuk dengan nyaman melakukan inflasi ke arah teman-teman dari tim RRQ. Iya. Nanti yang kemungkinan bakal jadi lawan. Curi-curi berhasil terjadi. Forsaken pun juga harus mendapatkan kejutan. Pick off kembali terjadi dan harus membuat RRQ pun menambah pick off-nya. Dengan kini kita juga ada sebuah sambaran kayak yang bakal berhasil dilakukan.
Sebuah serang Ziong pun bakal kesulitan, namun sayang serang Koze pun juga berhasil mengunci sebuah double kill. Dan lihat ada sebuah sambaran lain, dan bahkan Ryan pun juga berhasil membuat serang Zura pun kini tertumbangkan. Dan Heimerdinger sendirian di sana. Buset guys, tadi Demigod donat kah? Demigod ngasih 50.000 bro. Bang Demigod mau stream atau apa itu? Mau setim kah dia? Ini Lordnya kayaknya bakal mulai diambil ya buat teman-teman dari tim RRQ. Berhasil langsung mereka kunci tanpa ada sebuah kesulitan. Terima kasih Bang Demigod. Semoga lancar selalu Bang rezekinya Bang. Satu cutter pun berhasil juga dimaksimalkan untuk membuat seorang Heimerdinger pun ditumbangkan. Meskipun Koze juga gagal terlambat untuk bisa selamat pulang. Jadi tambahan pick up yang teman-teman dari tim RRQ pun juga harus dapatkan. Dan kita lihat juga Lordnya di bagian atas. Ini bakal perlahan berjalan, harus ada pemain yang memegang ya. Lancar selalu Sultan Acu bejir. Itu mau gimana itu? Mau setim atau gimana itu Bang Dimas? Dengan kita lihat juga ada sebuah suara tambahan yang kini akankah harus dihancurkan di area top lane sana. Zura masih mencoba untuk menjaga, meskipun kini harus juga kehilangan sebuah not surat langsung di area tengah. Dan ada beberapa war yang kini juga bakal terbuka. The Shark pun berhasil dimanfaatkan untuk bisa membuat Blast pun tertumbangkan. Dan wave neon pun kini juga mulai dijalankan, mencoba untuk perlahan membuat sambaran. Dan akan membuat pasukan dari tim RRQ pun juga kini harus berhati-hati. Karena dari segi goldnya kini juga mulai dikejar. Dan akan jadi masalah kalau misalnya mereka dalam sebuah permainan yang masih harus sulit untuk melakukan penambahan gold lagi. Dan Isak, sebuah final slash yang gak harusnya langsung dilakukan. Ada pemain yang tersambar, tapi kini blessing duet pun juga terjadi. Zura membuka pick off bersama seorang Kimo yang juga harus kini ditumbangkan. Heimerdinger menambah pick off yang pertama untuk dirinya, dan ini bakal jadi bencana besar. Karena pasukan dari tim RRQ pun tersisa 3 orang pemain aja untuk bisa bertahan di gamenya kali ini. Dengan para pemain juga bakal mulai perlahan diambil. Nanti kita ulang ya donatnya ya Bang Demigod ya. Nanti kita SS dulu teman-teman. Terima kasih Bang Demigod. Semoga lancar selalu Bang Demigod ya. Rezeki dan juga pekerjaannya ya. Amin. Semoga squadnya juga sukses ya. Amin, 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 amin. Yang masih mencoba untuk mengambil ke arah sebuah rest buff. Mencoba untuk menunggu terlebih dahulu. Lord yang kedua nantinya bakal muncul ya. Tinggal 5 orang pemain yang juga kini udah siap dari teman-teman tim RRQ. Siapakah yang akan bisa untuk mereka ambil lagi untuk gamenya kali ini? Ada seorang Koze yang sepertinya akankah memainkan sebuah speed push di area top lane sana ya. Di satu wave neon pun masih juga mencoba di plating langsungkah di bagian tengah. Mencoba untuk membuat kejutan. Seorang Kimoy sedang bersiap memberikan aksi langsung. Cura-cura pun tadi sempat terjadi. Flash pun digunakan serang Zura. Mencoba kabur dan selamat sepertinya. Di pertarungan yang ada namun Heimerdinger hampir saja jadi korban berikutnya. Namun dengan pindah strike-nya, seorang Forsaken pun mendapatkan karena pemain, bahkan seorang Blast pun juga terkena eliminasi di bagian tengah. Dan Koze pun juga kini mencoba mematikan diri agar serang Zion pun berhasil terkena HBD. Dan Koze pun berhasil kabur. Lihat Koze masih dengan baik selamat dalam pertempuran ya. Dan tentunya di bagian tengah kita harus lihat lagi bahwa Opinion pun kini masih mencoba dijalankan. Dan pengambilan Karel Lordnya pun juga kini akan teman-teman dari tim Ipos pun mencoba untuk lakukan. Dengan zoning yang akan mencoba untuk mereka ciptakan. Namun sayangnya dari samping ada sebuah kejutan tambahan. Dan Seiha harus kini juga dalam masalah. Meskipun memang kalau kita lihat sambaran dari teman-teman tim Ipos kadang berujung juga dengan beberapa pemain yang dari tim Ipos itu sendiri juga harus langsung terkena point kill ya. Jadi sambaran point kill terus terjadi dari teman-teman tim Ipos dan juga RRQ ya. Sebenarnya itu yang harus diminimalisir, karena dengan dapatnya point kill mereka harus dapat keuntungan, tapi dengan gak adanya pemain yang bisa memberikan follow up. Tapi kini ada sebuah serangan tambahan membuat seorang Forsaken seperti dalam bencana. Udah pegang pukulan dengan satu buat surprise. Forsaken pun harus tercengang. Sementara Speed Push pun juga kini harus membuat pasukan dari tim RRQ pun juga harus berhati-hati. Belum lagi dengan Ryan yang juga tadi sempat tersambar dengan damage yang dilakukan. Zura pun mencoba untuk kabur, tapi seorang Koze pun mencoba mendekat. Ini bakal menjadi bencana. Zura pun harus berhati-hati tapi nggak sempat melakukan sebuah blessing duet.
Dia pun langsung ditumbangkan dengan Lord yang juga kini akan berhasil diambil. Tapi datangnya serang Koze bisa menjadi masalah penting. Belum lagi dengan serang Ziong yang harus sekarat dan lompatan tadi hampir saya mengenai. Tapi Heimendinger dalam posisi nggak cukup baik, tertembak dengan sebuah Rhapsody. Lumayan dari Sonata yang mungkin bisa dikeluarkan oleh serang Ryan dan pengambilan karena Lordnya kini akan berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim RRQ yang ada di area bawah sana. Mencoba amankan Lord tanpa ada sebuah penyulit dan ini bakal membuat EPOS sepertinya dalam sebuah masalah. Lordnya bakal mulai perlahan datang sementara dengan sebuah pertarungan. Final Slash tadi sempat seorang Isak pun mainkan, namun dengan Final Slash tambahan seorang Blaze pun harus mencoba untuk kabur. Konsil pun masih ternyata cukup available dan Keyboy mencoba untuk melakukan satu wacira-cira langsung, namun dirinya pun juga harus malah terkena satu implosion yang berhasil dibuat langsung oleh seorang Heimendinger dan dorongan. Dan sempat terjadi, Heimendinger pun haruskah kini pulang terlebih dahulu dengan Lord yang udah berhasil dibawa oleh pasukan dari tim RRQ. Bisa menjadi bencana jika mereka pun harus malah blunder dan kehilangan sebuah suara tambahan untuk gamenya yang sekarang. Tapi pasukan dari tim merah juga kini sepertinya kesulitan ya. Dengan gak ada Kimoy ngebuat mereka sepertinya nggak akan cukup berani memaksakan sebuah pertarungan. Tapi kini kejutan tambahan pun juga harus membuat Ryan pun juga tertumbangkan di banyak sana. Isak memantapkan diri dengan begitu baik untuk bisa menyambut seorang Ryan yang memang tadi terlalu free sih. Ada pemain yang bisa membuka vision, tapi kini juga harus membuat seorang Isak pun mendapatkan satu pick off lagi. Oh my god, Isak memberikan kejutan dengan 2 pick off yang dia ciptakan. Meskipun juga harus tertumbangkan, tapi menurutku sih itu menjadi sesuatu yang nice banget buat teman-teman dari tim EPOS ya. Meskipun kini juga harus membuat mereka lebih berfokus buat ngamanin ke arah Lord terlebih dahulu ya. Lord di bagian bawah yang kini bakal mulai berjalan akan menjadi bencana jika tidak bisa ya teman-teman dari tim EPOS pun tahan. Apalagi dengan manuver-manuver tambahan yang teman-teman dari tim RRQ juga mungkin bisa lakukan ya. Ada speed push dan juga ada mungkin penyesuaian juga dengan invade ya, yang mungkin bisa dikeluarkan oleh teman-teman dari tim RRQ. Kita lihat dengan beberapa buff yang masih diambil. Guys, ini kayaknya gamenya lama bro. Apakah bisa satu game lagi dulu guys? Kita lihat satu blasting duet menyambar seorang Blast mencoba untuk kabur, bantuan serang Kimoy pun juga kini mencoba untuk datang, berhasil terkonek dengan satu ciri-ciri dan sebuah Death Sonata menjadi penyambar sehingga memudahkan ternyata serang Kimoy untuk bisa langsung melakukan sebuah walasit dengan force second yang juga berhasil memberikan pembalasan. Blast ditumbangkan dengan kini ada pengejaran yang juga masih terbuka. Kimoy terlihat dalam masalah, mencoba untuk selamatkan dan juga harus menerima sebuah serangan dengan Endershock yang tadi berhasil dikeluarkan langsung serang Ziong. Dengan posisi dari serang Kimoy yang kini bakal menunggu satu buah penambahan second ice berhasil langsung terjadi untuk bisa membuat Kimoy pun berhasil kabur tanpa ada sebuah bahaya yang mungkin bisa menerima dirinya ya untuk game yang kali ini. Dan kita lihat pengambilan kartu Lord kah mulai akan terjadi. Ciri-ciri tadi sempat dilakukan langsung dan membuat bencana. Serang Ziong mencoba untuk kabur, menjadi pemain yang cukup penting dan harus benar-benar mencoba untuk dijaga ya. Karena kalau misalnya hilang itu bakal menjadi masalah. Belum lagi dengan serang Koze juga malah berhasil memberikan penculikan. Isak pun kini akan ditumbangkan, tapi dengan gak adanya serang Koze yang harus kini berhasil, Isak pun panis. Ini bakal menjadi kekuatan khusus untuk pasukan dari tim EPOS pun memegang Lordnya untuk langsung didapatkan di gamenya kali ini. Lordnya akan mencoba diambil dan apakah bisa didapatkan dengan mudah? Mengingat mereka punya seorang Kimoy yang akan mulai bersiap lagi dengan sebuah lompatan. Namun sayangnya Isak menambah kekuatan. Point kill tambahan pun berhasil didapatkan. Seorang Blast juga tertumbangkan. Lordnya pun kini sepertinya sedang mencoba diintimidasi oleh seorang Kimoy. Ia sebenarnya gagal untuk bisa memberikan sebuah inisiasinya di game kali dan pengejaran akankah terjadi. Kimoy memberikan langsung satu recall, tapi dorongan mengganggu dan sepertinya nggak bisa membuat dirinya pun dengan mudah untuk melakukan sebuah recall ke arah belakang. Dan kita lihat beberapa playtag tambahan pun juga kini dimainkan. Zura mencoba untuk menciptakan space, di mana penghancuran turret pun juga kini sepertinya akan mencoba untuk langsung diambil buat pasukan dari tim EPOS. Dan ini akan menjadi bencana lebih. Kemudian turretnya juga harus tersambar dengan Blast yang harus juga masih menunggu respon kembali. Ini bencana. Pasukan dari tim RRQ harus mencoba untuk mempertahankan area mereka.
Dengan Lord yang kini juga bakal perlahan berjalan. Lord ketiga cukup kuat harusnya. Dengan kita lihat juga ada sebuah Winter Crown ya, yang menjadi sebuah tambahan item yang ternyata Claude-nya udah berhasil dapatkan. Abis ini cek donetmu katanya. Error kah donetku kah? Loh, iya, Cifula ternyata ikutan ya. Coba untuk menghancurkan ke arah sebuah base yang kini sepertinya akan langsung membuat pasukan dari Mipos pun memenangkan karena gamenya. Endgame akan terjadi dan menjadi bencana karena pasukan dari teman-teman tim RRQ pun harus kini berhasil dikalahkan dan membuat pasukan dari tim Mipos pun mendapatkan sebuah kemenangan. Jumping kah Bang Blaze? Waduh, Bang Blaze-nya jumping kah guys? Harus terjadi dari tim RRQ ya. Menurut kalian bisa satu game lagi gak? Jalan sendiri. Oh iya, tadi sempat ada masalah sih ya. FVP terjadi karena Isak dengan Zura yang dapetin emas. 3 silver pun terjadi. Tapi kalau kita juga dari tim yang lawan, saya mendapatkan MVP dengan Koze yang juga berhasil mendapatkan emas. Nggak beda jauh dari segi point kill. Durasi pertandingannya 23 menit. Sesi juga kalian bisa cek dan kita akan coba masuk untuk game yang kedua guys.